dari konteks reporting sampai kebutuhan personalisasi pelanggan. Next. Nah, di sini mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di Telkomsel big data dan AI itu sudah menjadi main driver ya, mungkin istilah kami itu powerhouse ya, untuk transformasi digital yang ada di Telkomsel. Jadi selain dengan adanya platform yang cukup robust ya, dalam hal ini kita punya big data platform untuk mendukung data driven decision gitu di Telkomsel. Kemudian juga kita punya yang namanya campaign engine gitu ya, mungkin di Tokopedia juga pasti ada. Itu kita memastikan pelanggan-pelanggan kita tuh mendapatkan personalized offer melalui campaign engine ini. Kemudian juga kita punya digital channel ya. Kita punya Telkomsel, kita punya digital sales channel, kita punya berbagai digital aplikasi yang lain untuk memastikan bahwa pelanggan itu mendapatkan experience yang kurang lebih sama, gitu, offer yang sama dan offer yang terbaik dari kami. Nah, satu hal yang menarik dari Telkomsel yang saya juga cukup value ya, itu terkait bagaimana teman-teman human capital di Telkomsel itu berusaha untuk menyiapkan talent-talent digital bahkan sejak tahun 2018. Ini sudah masuk tahun kelima. Dan secara konsisten teman-teman di Human Capital Telkomsel itu secara konsisten mengembangkan program akademi mulai dari data science, data engineer, UI UX dan software. Ini sesuatu yang cukup menarik karena kami mengembangkan talent itu dari internal Pak. Jadi kita mengembangkan mencari potensi-potensi talent itu bukan dari external hire saja gitu, tapi benar-benar fokus kita untuk mengembangkan talent dari internal. Nah, selain engine transformasi yang saya sampaikan sebelumnya ya, ada aspek lain yang juga penting bahwa di Telkomsel itu kami menerapkan desentralisasi organization structure. Artinya meskipun platform kami terpusat di tengah tuh ya, ada data lake, ada ML Ops platform dan lain sebagainya, tapi sebenarnya dalam konteks implementasi itu konteksnya desentralisasi. Artinya teman-teman IT boleh bikin model sendiri, teman-teman marketing silahkan boleh bikin sendiri, teman-teman di bisnis PNT juga boleh, sales, network dan lain sebagainya. Jadi kami memberikan kebebasan, tapi tentunya dengan governance yang perlu dijaga. Apa impact dari desentralisasi ini? Impact yang terbesar itu yang kami rasakan adalah karena ini tersebar, jadi mindset analytics dan data driven itu benar-benar sudah cukup kuat di masing-masing direktorat. Jadi setiap unit itu berusaha untuk apa ya, se-analytics driven mungkin gitu dalam konteks menjalankan bisnis as usual-nya. Jadi kita bisa menstimulasi lebih banyak growth lagi dan new business ideas. Next please. Nah, sudah sejauh mana sih? Mungkin ini ya, saya juga cukup menarik tadi dari sesi sebelumnya ya, dari Ibu Mutia ya. Karena menyentuh aspek non teknis, artinya sebenarnya AI ini teknologi yang cukup hype, tapi pada faktanya mungkin belum banyak menyentuh aspek sosial, belum banyak menyentuh aspek kemanusiaan. Itu yang sering banyak dilupakan oleh banyak pihak gitu ya. Itu cukup menarik. Tapi memang di sini kami di Telkomsel berusaha untuk memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk mencari revenue gitu, tapi bagaimana kita bisa memberikan value lebih. Tidak hanya untuk Telkomsel tapi untuk Indonesia pastinya. Dan untuk di Telkomsel ini sendiri ya, kami meleverage teknologi AI ini untuk 4 mungkin program utama ya. Pertama tentunya kami untuk ingin mendukung compliance juga, ingin mendukung business insight juga gitu. Ada beberapa use case yang kami telah lakukan dan jalankan. Kemudian terkait customer experience yang mungkin teman-teman kami ini sangat inspirasi sama Netflix sebenarnya. Kita pengen seperti Netflix lah dalam konteks product recommendation dan sebagainya. Gitu tuh yang men-trigger kami pada akhirnya untuk mengembangkan recommendation engine baik di My Telkomsel, di dunia games, di Maxim dan lain sebagainya. Supaya experience-nya pun sama. Yang ketiga, customer segmentation. Ya ini mungkin mostly di banyak company sudah lakukan ya, gimana kita shaping, targeting, campaigning dan lain sebagainya. Itu bisa jauh lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita juga mensupport B2B enterprise solution. Jadi kita mencoba mencarikan solusi bersama dengan teman-teman bisnis yang kira-kira kita bisa engage bareng-bareng sama B2B. Not necessarily berbicara tentang data telco, tapi juga kami mensupport beberapa seperti IoT gitu ya, analytics dan lain sebagainya. Kita juga mendukung atau mengembangkan solusi AI untuk mensupport B2B klien kita. Next. Ini salah satu contoh yang mungkin teman-teman kalau teman-teman buka My Telkomsel ya, buka My Telkomsel dan lihat menu special for you itu sebenarnya output dari AI. Itu adalah output dari AI yang kami lakukan. Istilah kami itu product recommender ya. Jadi kami melakukan AI dan alhamdulillahnya gitu ya. Kalau biasanya package taker itu berapa persen sih, Kak Herman? Kalau campaign itu kan rata-rata less than 10% ya. Kalau kita campaign itu takersnya itu biasanya less than 10%. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam metode kita kerja bareng sama bisnis, kita iterasi terus-terusan.
package taker rate itu sampai 20%, artinya cukup tinggi gitu ya. Kami memadukan AI, kita memadukan konteks bisnis dan lain sebagainya, dan alhamdulillah benar-benar sangat signifikan dalam konteks menaikkan revenue Telkomsel. Dan machine learning atau AI powered recommendation engine ini yang pasti kami berikan konteksnya spesifik gitu ya. Jadi mungkin nanti Bapak kakak moderator sama saya bisa jadi nggak bisa tidak mendapatkan rekomendasi yang sama karena kita punya mungkin Tokopedia juga sudah pasti sudah melakukan itu. Kami refresh tiap hari, dan yang pasti kita pastikan karena mungkin agak berbeda dengan Tokopedia ya. Kalau Telkomsel itu kan banyak channel ya, ada USSD, ada Metelkomsel, ada UMB, ada mungkin kalau teman-teman ke outlet, itu kita yang ingin kita pastikan bahwa apa yang kita tawarkan itu konsisten dan in harmony gitu. Next. Hal lain yang kami kembangkan dengan pendekatan AI juga, kami memprediksi komplain. Jadi kita memprediksi komplain karena ya kita ingin lebih proaktif gitu ya dalam konteks melayani pelanggan kita. Jadi kami coba mengumpulkan semua log dari sistem yang terkait. Kemudian kami memprediksi nih kira-kira likelihood nih, misal Kak Herman ini mungkin entah lagi di jaringan yang bermasalah atau gimana gitu ya. Ada experience yang tidak sesuai dengan harapan, kita bisa memprediksi sebenarnya Kak Herman ini akan komplain. Jadi kita bisa membantu teman-teman pelayanan untuk mempersiapkan diri supaya siap gitu untuk dikomplain. Dan alhamdulillah kami menggunakan pendekatan graph analytics dan ya tentunya memprediksi komplain. Dan impactnya secara customer experience cukup signifikan gitu. Kami bekerja bersama dengan teman-teman marketing dan kami melihat sejak ada implementasi AI driven solution ini, ada penambahan sekitar 8% pelanggan kita yang willingness-nya itu naik untuk retry. Kalau misal ada failure dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa kasih proactive treatment, misalnya ada kegagalan di channel tertentu, kita bisa kasih alternatif supaya revenue tetap ke retain. Dan yang terakhir kita bisa maintain transaction SLA dengan jauh lebih baik lagi. Next slide. Oke, so what's next gitu ya? What's next dengan semua itu semua? What's next? Mungkin kalau kita lihat topiknya digitalisasi AI dan masa depan kita. Jadi apa masa depan dari apa yang sudah kami kembangkan? Jadi kami melihat ya, mungkin cukup lain dengan apa yang disampaikan Bu Mutia tadi ya, bahwa penerapan AI itu tidak hanya ngomongin teknologi, seberapa advance kita, seberapa keren quote unquote kita sudah menerapkan AI di company ini. Tapi sebenarnya ada yang lebih fundamental untuk kita pahami ya. Apalagi di Telkomsel ini sudah semakin banyak teknologi AI itu diterapkan di banyak bisnis proses gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kami ingin tekankan. Sejalan dengan apa yang Bu Mutia tadi sampaikan terkait ethical AI gitu. Pertama bahwa dalam konteks AI governance itu hal yang perlu akan kami tekankan ke depan. Pertama kita perlu men-treat semua orang itu sama. Jadi dalam menerapkan AI itu tidak ada orang yang atau pelanggan yang di-treat berbeda. Kemudian yang kedua, transparan dan explainable, bahwa solusi-solusi AI yang kita kembangkan itu harus dapat terjelaskan. Jadi tidak bisa black box. Tidak bisa kayak pokoknya outputnya begini gitu. Nggak bisa, itu harus explainable. Itu prinsip yang cukup penting. Kemudian yang ketiga, responsible and accountable. Jadi ketika kita mengembangkan solusi AI, sejalan dengan yang Bu Muti itu tadi sampaikan juga, bahwa kita perlu tahu ini beresiko nggak? Ini beresiko buat kita nggak? Ini beresiko untuk customer kita nggak gitu? Jadi itu harus kita define dulu sebelum kita memulai proyeknya. Jadi bukan hal yang dipikirkan setelah jadi gitu ya, tapi harus dilakukan sebelumnya. Next, provide safe and secure environment ya, itu juga poin governance yang penting untuk kita consider ya, karena sekarang itu dengan banyaknya fraud yang terjadi dan lain sebagainya, security by design itu udah jadi default dari setiap solusi yang kita harus terapkan di IT gitu ya. Jadi pastikan secure environment dan desainnya pun safe. PDP, mungkin baru tahun lalu ya kita disahkan ya oleh pemerintah tentang Undang-Undang Pelindungan Data Pelanggan. Jadi ini pun hal yang tentu perlu jadi perhatian kita bersama untuk memastikan bahwa user privacy itu terkomunikasi dan terjamin. Dan last but not least, kita perlu memastikan bahwa service yang kita deliver ke pelanggan AI driven itu juga tetap reliable, meskipun quote unquote belum semua service mungkin AI driven ya, tapi ketika itu udah comes ke AI juga kita harus memastikan sama-sama robust dan sama-sama reliable. Mungkin last word yang bisa saya sampaikan dari semua penjelasan tadi ya kakak-kakak, artinya bahwa saya melihat memang AI itu hype word ya Pak, it's a buzzword, tapi pada akhirnya AI itu is not only about
how great you are gitu ya. Tapi tapi tentang bagaimana kita bisa memberikan value yang lebih, tidak hanya bagi Telkomsel, tidak hanya bagi karyawan Telkomsel, tidak hanya bagi customer, tapi juga buat Indonesia gitu. Jadi artinya it's not all about how hype we are, tapi tentang bagaimana kita bisa ngasih value lebih untuk customer kita. Mungkin itu dari saya. Kak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya. Ya. Thank you Kak Tina, banyak hal menarik mulai dari merunut bahwa sebetulnya AI itu sudah ada sejak 1956 sampai ada beberapa review terkait yang ngalahin Garry Kasparov ya waktu itu tahun 1997. Kemudian beberapa unsur penunjang perkembangan AI diantaranya mobile revolution, talent, data revolution, dan demokratisasi itu sendiri. Tapi dari situ saya dari paparan tadi ada beberapa poin yang semuanya tuh tujuannya itu intinya bagaimana improve customer ini ya experience. Jadi dan di akhir itu yang menarik adalah penggunaan AI di Telkomsel untuk memprediksi komplain. Ini menurut saya menarik ya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan supaya bagian pelayanan pelanggan itu bisa mengantisipasi juga. Dan di akhir tadi disebut bagaimana supaya ini juga menghasilkan value yang lebih ya, bukan hanya kepada bagi customer, bukan hanya bagi Telkomsel, tapi juga bagi Indonesia. Ini yang menurut saya kata kunci yang juga sangat menarik. Nanti kita akan sambung dalam forum diskusi. Nah, untuk yang sesi berikutnya ada Kak Herman. Sehat-sehat kan Kak Herman ya? Ini ya, kelihatan sangat antusias dan bersemangat. Nah, ini saya akan memulai dengan pertanyaan, mungkin sejauh mana penggunaan AI itu di Tokopedia ya sejauh ini? Kalaupun sudah digunakan di sisi apa saja atau seperti apa pengalaman yang sudah berlangsung selama ini. Silakan Kak. Terima kasih. Selamat siang semuanya atau selamat pagi kali ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya mungkin sebelum saya masuk ke AI mungkin saya mundur sedikit ya. Siap. Soalnya kayaknya AI ini hype banget nih. Wah, kata kunci banget. Kalau zaman dulu mungkin digital transformasi, kalau sekarang di mana-mana semua AI. Tapi mungkin kalau aku boleh, aku pengen mundur sedikit gitu. Ya. Kita mau ngomong dulu mengenai data. Saya itu percaya banget dengan transformasi dari data. Menurut saya ada transformasi antara kalau menurut saya ada journey dari data ke informasi ke knowledge. Jadi data itu adalah raw information yang kita dapat. Banyaklah Telkomsel pasti banyak sekali raw information yang kita dapat. Tokopedia juga banyak gitu ya. Informasi adalah raw information yang sudah mulai kita kumpulkan dan udah ada semacam kayak analytics-nya. Knowledge adalah apa yang kita bisa dapat dari situ. Jadi sebenarnya kalau kita cuma punya big data, tetapi datanya nggak kita pakai untuk menjadi sebuah informasi, ya ujung-ujungnya ya hanya data saja gitu ya. Nah, AI masuk di mana? Menurut saya AI masuknya bagaimana kita bisa transformasi dari data menjadi informasi. Nah, contoh OCR paling gampang. OCR data foto mungkin banyak sekali. Sampai untuk menentukan foto-foto mana yang mungkin high quality, low quality, mungkin nggak perlu pakai AI. Mungkin simple rule based bisa. Tapi kalau untuk mengetahui apakah ini asli apa tidak, mungkin harus pakai AI. Nah, sampai suatu hari mudah-mudahan bisa menjadi knowledge. Knowledge inilah yang akan mudah-mudahan akan membantu customer kita. Di Tokopedia sendiri, kita sebenarnya kan marketplace ya. Kita marketplace, kita menghubungkan antara penjual dengan pembeli. Kita ada sekitar 12 juta penjual di platform kita, 85% brand new entrepreneurs. Kita punya lebih dari 850 juta produk dengan transparent pricing all over the place. Kita juga punya banyak sekali customer dengan dinamika dan persona yang berbeda-beda. Sebenarnya kalau kita mau ngomong mengenai data dan informasi, sebenarnya Tokopedia itu kita mempunyai 3 jenis informasi kan. Informasi mengenai customer, informasi mengenai produk, informasi mengenai shop, mengenai merchant tersebut gitu ya. Banyak sekali tuh dari situ apa yang kita bisa gali gitu. Nah, AI itu muncul dari mana? Ya muncul dari suatu kebutuhan. Apakah kita ingin membantu customer kita? Paling gampang.
hal yang simple, produk rekomendasi. Paling banyak diomongkan ya, produk rekomendasi. Sebenarnya produk rekomendasi itu adalah perpaduan dari 3 hal tersebut kan. Karena kita mengerti customer kita seperti apa. Oh, ini Herman nih. Herman mungkin hari ini lagi pengen beli handphone. Ya udah, hari ini saya akan memberikan rekomendasi tentang handphone. Tetapi ketika besok Herman masih belum membeli handphone, mudah-mudahan Herman besok datang lagi dikasih handphone lagi. Tetapi ketika suatu hari Herman udah beli handphone, ya besok jangan dikasih handphone lagi, karena gaji saya udah kepotong nih buat beli handphone, bener nggak? Dikasihlah yang lain, apakah casing, apakah screen protector, atau something like that. Itu baru dari sisi customer. Belum dari sisi produknya. Bagaimana kita bisa pastikan Herman itu akan cocok dengan produk-produk tersebut? Apakah dia suka dengan telepon yang jadul? Apa dia suka dengan telepon yang bagus? Apa dia suka telepon yang warna-warni? Nah itu kan tahu dari produk dan juga dari merchantnya sendiri. Merchantnya lokasinya di mana sih kira-kira? Apakah dia itu mempunyai produk yang ini apa tidak? Kira-kira perpaduan itulah yang akhirnya menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa yang bisa membantu customer kita. Karena kompleksitas dari datanya yang sangat banyak sekali dan informasi yang sangat banyak sekali, rule base sudah nggak bisa dipakai lagi. Oleh karena itu kita mau nggak mau harus masuk ke deep learning, machine learning. Di sini AI dipakai. Jadi kalau buat kita AI itu bukan sebuah hype ya, tapi sebuah kebutuhan dari sisi teknologi, karena kita mempunyai suatu kebutuhan untuk menjawab customer dan merchant kita, dan karena kompleksitas dari data yang ada nggak bisa dengan rule based, mau nggak mau dengan AI. Kira-kira gitu sih. Kira-kira untuk penggunaan itu sudah dimulai sejak kapan dan efektivitasnya jauh apa? Yang tadi disebut bahwa deep learning, machine learning karena begitu kompleks datanya itu. Iya, I think menurut saya itu dibutuhkan semenjak kita udah mulai scale. Bisa lagi dengan rule base. Harus mau nggak mau dengan AI. Menurut saya kita mulai masuk ke AI itu sekitar 5-6 tahun yang lalu. Bukan karena wah kita hype atau apa, tapi karena perlu. Memang gitu. Keharusan. Harus. Keniscayaan gitu. Lah ya. Betul. Betul. Bagaimana kita bisa memastikan, contoh paling gampang. Kalau kita sedang mencari barang. Misalnya Katina lagi mencari barang nih. Mau mencari misalnya telepon atau mencari apalah gitu ya. Kita harus pastikan waktu sedang dia mencari hasilnya itu harus pas kan, yang kira-kira cocok dengan barangnya, kira-kira kalau barangnya udah cocok pun harus pastikan yang tempatnya paling dekat supaya ongkos kirimnya juga akan lebih baik dan macam-macam. Dan itu udah sangat tidak bisa dengan rule base sih, mau nggak mau dengan AI. Efektivitasnya sejauh apa? Sejauh mana? Apakah sangat efektif atau ada catatan-catatan? Iya, kayaknya tadi pemaparannya sudah sangat bagus sekali. Kayaknya banyak banget jawabannya sudah di pemaparan semua gitu ya. Sebenarnya AI itu suatu konsep yang baru ya. Kalau experience dengan baik, itu dicarinya barang yang sangat tepat, di lokasi yang tepat, barangnya pasti ada, itu pasti pakai AI. Terus kalau lagi bosen nih, browsing, mungkin jangan browsing sosial media aja, browsing aja Tokopedia gitu. Siapa tahu jadi beli barang gitu ya, ada ajak kejar diskon, ada flash sale gitu ya. Nah, tapi di situ kan kita nggak mungkin bisa langsung kasih 900 juta produk sekaligus kan.
Mau nggak mau kita harus kasihnya kan, kita kira-kira tahu nih, oh intentnya mau ngapain nih kira-kira, apa yang lagi mau dikerjakan. Nah itu dari sisi buyer contoh. Dari sisi merchant, banyak juga Pak, misalnya mereka ada yang membutuhkan iklan. Bagaimana kita bisa memastikan, kita bisa membantu dengan AI, kita bisa membantu supaya merchant-merchant bisa menjual produknya dengan lebih baik lagi di platform kita. Price recommendation ini juga lumayan penting ya. Indonesia is a very price sensitive market. Indomie dirubah harganya Rp100 aja tiba-tiba nggak jadi beli nih, belinya tempat lain gitu atau merek lain gitu ya. Nah, instant noodle gitu ya. Jadinya salah satu kita belajar, salah satu kesuksesan dari produk terjual di platform kami atau di toko kami adalah harga yang baik. Dan harga yang baik bisa berbeda-beda. Harga satu botol air mineral di Jakarta mungkin berbeda dengan di Bali, berbeda dengan di Papua. Bagaimana kita bisa membantu merchant kita supaya ketika dia lagi masukin harga, harganya yang mungkin terlalu mahal, apa terlalu murah. Itu pasti harus memakai AI karena banyak data yang kita punya, kita kelola dan macam-macam. Banyak sekali sih Pak chatbot juga ya. I think chatbot juga sama dikerjakan di Metakomsel juga. Bagaimana kita bisa pastikan ketika orang bertanya, bagaimana kita bisa pastikan kita bisa langsung mengalihkan pertanyaan tersebut ke customer care group, customer care yang terbaik, yang tepat gitu. Daripada masuk kemana dulu, oke ini ke depan dulu dikasih tahu lagi ceritanya apa. Oh ya saya bawa ke sini deh, ceritain lagi. Bawa ke sini deh gitu. Bagaimana kita bisa pakai human language understanding untuk mengerti. Oh kira-kira kayaknya kebutuhannya mengenai ini deh. Ya udah langsung kita kasih ke CX yang terbaik. Kira-kira seperti itu sih. Tapi masih banyak lagi yang lain. Nah kalau melihat bahwa perkembangannya sedemikian progresif ya, artinya dari keduanya, yang terakhir ini kan Tokopedia sudah memberlakukan AI itu dari 5 atau 6 tahun yang lalu. Kebutuhan akan ketersediaan tenaga AI di Indonesia itu seperti apa? Ini kan juga menjadi concern tertentu ya. Iya, ini menurut saya mau ganti kata concern menjadi sebuah opportunity yang sangat baik buat Indonesia ya. Mungkin saya lama di luar, Pak. Saya 5 tahun yang lalu baru balik ke Indonesia. Saya 20 tahun di luar gitu ya. Dan waktu saya 5 tahun lalu balik ke Indonesia, pertanyaan utamanya adalah, do we have enough digital talent di Indonesia gitu. Tapi semenjak saya di Indonesia, saya melihat, wow, orang Indonesia pinter-pinter kok. Sangat pinter-pinter gitu. Pertanyaannya apakah mereka punya exposure atau enggak. Ujung-ujungnya kita pengen membangun apa tidak. Saya suka banget tadi Katina juga nunjukin apa yang dikerjakan di Telkomsel dengan data science analytics, data engineering training dan macam-macam. Kita juga kerjakan yang sama. Karena itu semua bisa dipelajari kok. Tapi emang apakah kita sudah punya banyak pengalaman sebanyak negara-negara maju lain? Mungkin belum. Tapi arahnya sudah ke sana. Sekitar 4 tahun lalu ketika saya mulai masuk ke data science and machine learning, jujur cari talent susah di Indonesia, susah. Waktu itu banyak banget kita harus rely dengan talent dari luar yang pernah melihat dunia sebelumnya. Berapa tahun yang lalu itu? 4 tahun lah. 4 tahun yang lalu masih lumayan susah. Tapi sekarang lebih dari 50% dari talenta data science saya semua di Indonesia. Bagaimana bisa terjadi? Karena kita benar-benar hire all of the smart graduates of computer science. Kalau saya sih banyak anak-anak dari kuliah juga ya. Ayo jangan malu, ayo pasti kamu juga pasti bisa gitu. Ayo berani mencoba gitu. Dan akhirnya di mentor, di train bisa juga kok gitu. Nah sekarang yang lebih satu hal yang saya lagi coba kerjakan di Tokopedia adalah kita punya banyak engineer, tapi data scientist itu nggak terlalu banyak. Paling hanya sekitar 10% dari populasi yang namanya data scientist, sisanya software engineer gitu. Saya lagi challenge gitu, kalau kita benar-benar pengen menjadi AI first company, tapi yang kerjain hanya 10% dari technology team, mana bisa jadi AI first. Jadi saya lagi nge-challenge tahun ini, kan kalau Tokopedia kita punya slogan democratize commerce through technology. Saya democratize AI ownership to all engineers. Jadi AI engineers harus berani dong. Mungkin mereka nggak bakal sejago data scientist untuk bisa membuat model dan macam-macam. Tapi applied AI itu artinya mengambil model yang sudah ada dan mencoba untuk dipakai, berani untuk coba dipakai dalam menjawab kebutuhan mereka. Nah itu penting sekali. Nah itu yang saya lagi coba. Mudah-mudahan sih saya percaya banget selama kita bisa kerjasama dengan baik dengan universitas, sesama industri kita juga saling belajar gitu ya. Dengan dukungan dari pemerintah yang sangat luar biasa dari infrastruktur,
Saya lihat sih 3-4 tahun ke depan AI talent udah bakal menjadi suatu masalah lagi ya. Apalagi hampir semua enterprise, startup, digital native emang sudah membutuhkan AI. Oke. Ya, saya lupa tadi menyebutkan Mas Kak Hirman ini alumnus Monash University. Jadi mungkin sembari tadi berbicara soal tenaga AI di Indonesia, mungkin ada sedikit komparasi, analisis komparasi tentang perkembangan tenaga AI di Australia dan di Indonesia seperti apa? Oke, saya lamanya di Amerika Pak. Jadi habis dari Australia ke Amerika. Perbedaannya sebenarnya cuma exposure. Kalau saya boleh jujur, terakhir sebelum saya di Tokopedia, saya masih kerja di salah satu perusahaan besar di Amerika. Saya manage lumayan tim yang lumayan besar gitu ya. Nah yang saya lihat perbedaannya adalah software engineer yang ini sekitar 4-5 tahun yang lalu ya. Software engineer yang levelnya baru 2 tahun lulus kuliah. Kalau ngomong sama saya untuk menjawab sebuah coba ini. Waktu itu saya juga lumayan kaget sih. Wow, mantap juga ya. Anak umur segini juga udah bisa ngomongin AI gitu. Nah, tapi itu yang saya lihat makanya kenapa AI adoption sangat besar sekali di negara maju karena semua orang udah berani pakai. Nah, itulah yang kita harus bisa bawa ke Indonesia. Di mana kita jangan takut sama AI. Kadang-kadang AI kita terlalu overhype to the point that hanya orang yang pinter banget yang bisa pakai AI. Seolah-olah begitu padahal enggak ya. Sama kayak zaman developing Android, bisa developing iOS. Wah pengalaman banget gitu. Tapi sekarang everybody can do it kok. Tinggal pertanyaannya kita mau memberikan challenge gak? Anak-anak mudanya berani gak untuk mencoba dan belajar gitu sih. Oke, menarik. Nah, kalau sebagai sebuah sistem, Indonesia itu kira-kira perlu mempersiapkan apa? Mulai dari pemerintahnya dan stakeholder dan dunia bisnis itu kira-kira perlu apa saja Ya ini sebagai sebuah sistem Indonesia mungkin perlu menyiapkan apa saja. Ini kakak mau jawab dulu. Nah. Istirahat ya. Indonesia membutuhkan apa ya? Yang pasti mungkin ya first of all mungkin yang disampaikan Kak Herman tadi people ya. Pertama people. Terus yang kedua menurut saya confidence ya. Karena kadang-kadang saya juga melihat Telkomsel itu kan digital telco. Ya harusnya kalau kita mau playing global gitu ya. Ya udah kita membandingkan diri kita sama sesama player di level global. Makanya kadang-kadang quote-unquote kita suka memberanikan diri kita kayak berkompetisi di level internasional gitu ya. Where are we now? Tapi dari situ saya jadi menyadari bahwa sebenarnya we are something gitu. Artinya Indonesia itu talentnya juga pinter-pinter ya Kak ya. Saya juga kadang iya, karena Telkomsel juga kebetulan kami juga banyak terparti ya. Mungkin kalau Kak Herman banyak timnya juga yang dari luar negeri gitu ya, yang stay di luar. Dan kalau saya kan memang mostly orang karyawan Telkomsel kan karyawan Indonesia dan memang kita ada engagement juga dengan terparti yang memang global gitu. Tapi kita di situ lihat talent Indonesia tuh luar biasa, pinter-pinter. Tidak kalah dengan dari negara-negara lain yang juga mungkin signifikan di IT ya. Itu confidence ya, kita juga benar harus building our confidence. Terus yang ketiga mungkin kalau saya sih lihatnya eksekusi ya. Jadi itu kita harus mendemokratisasi AI itu yes itu sesuatu yang memang one level up, tapi itu sesuatu yang nggak impossible to be done. Jadi langsung eksekusi aja. Ketika udah eksekusi, feel-nya udah dapat, biasanya tuh kita ketagihan ya Kak, ketagihan terus apalagi. Jadi mungkin itu sih. Mungkin kalau konteksnya kalau government ya dengan perencanaan konteksnya ya dengan planning, budgeting dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dari semuanya adalah saya eksekusi sih. Eksekusi. Mungkin kalau saya boleh tambahkan itu benar banget eksekusi yang tadi saya juga bilang berani mencoba lah. Ayo coba aja, nggak ada salahnya kok gitu ya. Mungkin kalau boleh saya tambahkan juga perlu partnership sih. Jadi kalau kita percaya banget AI itu kan sesuatu yang baru ya, yang masih sangat kompleks. Kita percaya partnership yang luar biasa sebenarnya bisa terjadi antara akademia dengan industri. Industri kita punya problem statement yang harus dijawab. Akademia punya orang-orang pinter, PhD dan macam-macam gitu ya all over Indonesia yang bisa ngebantu menjawab gitu. Bagaimana bisa menghubungkan itu sebenarnya menurut saya menjadi sangat penting sih. Oke, baik, menarik.
Demikian teman-teman sudah banyak materi yang dieksplorasi, jadi mungkin sudah saatnya kita buka tanya jawab, sesi tanya jawab. Silahkan, ada yang ingin bertanya. Dari partisipan daring, Mas Cahyo mungkin? Silakan Mas Tra. Ya, pertanyaan saya sederhana saja kok. Kalau kita bicara tentang masa depan, tadi yang mungkin belum tergambarkan sepenuhnya adalah bagaimana masa depan AI sendiri terhadap kehidupan manusia. Apakah dia akan menggantikan seluruh kehidupan manusia atau sangat deep ya? Atau ya dia akan ya left behind. Kenapa saya bertanya begitu? Karena tadi ngobrol juga gitu. AI basisnya kan digital kan tetap kan. Dan kekurangan dan kelebihan dari digital adalah bahasa pemrograman dia cuma mengenal bilangan biner 0 dan 1. Sementara hidup kita itu ada 10 angka 0, 1, 2, 3 sampai 9 gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah AI sebagai sebuah masa depan dari kelanjutan dari digitalisasi gitu, kalau kita bicara itu, apakah dia akan bisa menemukan 0, 1, 2, 3, 4 atau dia akan terus bertahan di 0 dan 1 sehingga hidup kita jauh lebih berwarna. Terima kasih. Ini pertanyaannya dalam sekali ya. Kalau saya melihat mungkin Kak Herman juga ini ya. Saya melihat AI itu perkembangan teknologi, tapi teknologi tetap teknologi ya. Artinya by the end of the day ya. Ya teknologi untuk membantu manusia. AI itu kan berusaha untuk meniru how we are thinking as a human. Tapi ada sense yang tetap tidak akan pernah bisa tergantikan dari manusia. Jadi artinya bukan dalam tanda kutip AI menggantikan manusia, yes mungkin dalam konteks labor force di factory atau di industri, to some extent yes. Tapi human itu tidak akan pernah tergantikan dalam konteks sosial part gitu ya, dalam konteks human interpersonal dan lain sebagainya itu tidak akan tergantikan. Kita melihat AI dan teknologi ini sebagai tools untuk membantu kehidupan supaya kualitas kehidupan kita lebih baik. Jadi artinya saya melihatnya memang kita hidup berdampingan. Tidak ada pilihan lain, itu udah inevitable. Sesuatu yang tidak mungkin kita hindari adalah hidup berdampingan dengan teknologi. Gitu. Mungkin itu sih kalau saya lihat. Ya kalau aku boleh tambahkan, aku ingat banget waktu aku masih kecil nggak ada namanya handphone. Waktu itu ada cuma telepon rumah doang dan itu pun suatu luxury kalau di rumah ada telepon. Mungkin kalian bisa mengira-ngira umur saya berapa berarti ya. Saya harus ke saya di kompleks kalau mau telepon gitu ya, itu harus ke satu tempat khusus ada ibu-ibu yang menyediakan jasa telepon dan orang ngantri itu panjang tuh. Berapa lama gitu ya ngetem. Ini belum zamannya ada telepon umum di mana-mana. Banyak yang nggak tahu kan telepon umum pakai koin, pakai apa gitu. Yang senyum berarti umurnya mirip saya berarti ya. Harus sama pakai kartu gitu ya. Terus akhirnya sekarang berevolusi telepon di semua rumah ada kan. Nah terus udah kayak begitu udah mulai gitu telepon mobile terus telepon di mobil dulu. Wah saya ingat banget dulu saudara saya punya telepon mobil, saya bilang wah gila keren banget, ini keren abis gitu. Nah sampai sekarang setiap orang punya handphone. Waktu awal-awal orang punya handphone kan gak menyangka bahwa semua orang akan punya handphone. Sampai sekarang handphonenya bukan cuma jadi handphone doang buat prasarana untuk bisa komunikasi, malah jadi alat pintar gitu. Menurut saya teknologi itu tugas utamanya adalah membuat manusia untuk hidup lebih produktif, lebih efektif, lebih simple gitu ya. Nggak beda menurut saya dengan AI. Contoh apakah telepon menggantikan kerjaan manusia? Mobile phone, menurut saya iya. Kalau zaman dulu mungkin harus ada, kalau saya mau kemana, wah harus ada orang dikirim gitu ya. Beli tiket pesawat, kemana harus orang datang, beli tiket, nontonnya paling gampang harus datang gitu, ngantri di mana gitu. Sekarang ya tinggal pakai telepon aja gitu. Tapi menurut saya kalau AI specifically itu saya setuju banget. AI itu ujungnya yang penting ya kitanya, intelligence human-nya ini. Sebenarnya problem yang terbesar yang sekarang saya lihat adalah bagaimana education system bisa mengajarkan
anak-anak kita untuk bisa berhidup berdampingan. Wah, senang saya ini. Hidup berdampingan dengan AI, tapi nggak overly rely on AI, sampai akhirnya human intelligence nggak kebentuk. Itu yang terpenting sih sebenarnya menurut saya. Karena sisanya human intelligence akan selalu evolve, getting better and better. Dulu Telkomsel 1G, 2G, sekarang 5G, bentar lagi 7G, 9G gitu ya. Tapi itu kan bisa terjadi gimana? Pasti karena ada human intelligence. Nah, komputer, AI, phone itu hanya ngebantu biar lebih mudah dan lebih cepat sih. Terima kasih jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tadi sudah ada penanya dari partisipan daring ya. Buat siapa nih? Lihat. Nah, yang pertama dari Ratna Lindawati, Dear Kak Herman, your statement AI, everybody can do it. Bagaimana wujud nyatanya di Gen Z dan milenial? Ya, wujud nyatanya di Gen Z sama milenial gitu ya. Paling gampang gini sih, maksudnya kan kalau zaman dulu kalau kita mau ngejawab suatu problema dalam programming ya, I assume this is in the form of coding ya. Kita pasti kan langsung arah utamanya langsung bikin dengan rule base, rule A, rule B, rule C, rule D gitu ya. Tapi mungkin sekarang ya mulai beraniin gitu, bagaimana kita bisa menambahkan sedikit AI model here and there gitu. Mungkin nggak harus langsung kita bisa bikin model buat understand images atau bikin model untuk understand human language, mungkin nggak usah itu dulu lah. Tetapi at least berani untuk memakai AI. Makanya kalau buat tim saya selalu bilang, engineer, ayo dong berani kerjain namanya applied AI. Bukannya research AI. I think research AI membutuhkan orang-orang yang sangat pintar dengan PhD bidangnya di machine learning untuk bisa membuat model-model yang sangat luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa pakai model tersebut untuk kebutuhan kita itu kan yang penting. Contoh kalau saya pakai kata sehari-hari, motor listrik, bikin motor listrik kan mungkin nggak gampang gitu ya. Pada caranya ada macam-macam. Biarlah engineer yang mikirin cara electrical engineer yang mikirin cara bikin motor listrik. Tapi ketika motor listrik udah ada, yuk berani nggak kita coba untuk pakai untuk kebutuhan kita. Nah itu dulu sih minimum sih. Oke, baik mungkin dari Kak Tina ada juga respon pernyataan. Yang terkait mana itu? Yang pertama, ya everybody can do it. Ya kalau saya sih melihatnya ya di Gen Z maupun milenial ya, mungkin ada sedikit perbedaan lah ya. Gen Z dan milenial ini konteks purpose-nya lebih banyak. Mungkin Gen Z saya melihat lebih passionate untuk hal yang baru dan lebih punya luar apa yang straightforward gitu ya. Tapi kalau Gen Z itu selalu penasaran dengan hal-hal yang baru. Tapi kalau konteks AI everybody can do it, kalau saya sih melihatnya tidak berbeda terlalu signifikan ya antara Gen Z dan milenial, asalkan kita punya keinginan aja gitu, kita punya passion. Kita punya passion untuk belajar. Sebenarnya kalau saya sih ngelihatnya kata kuncinya sukses sama gak sukses itu intinya cuma satu. Lu mau belajar nggak gitu. Kita mau belajar nggak? Kita mau belajar dan kita mau eksekusi, that's it. Yang membedakan tuh hanya itu. Jadi mau Gen Z, mau milenial, bahkan saya sendiri, saya milenial ya, bukan Gen Z. Dan waktu pertama masuk ke dunia AI juga saya penasaran. Jadi lebih karena penasaran yang mendorong saya untuk learn more and more. Jadi it's not all about teman-teman di Gen Z atau di milenial enggak, tapi lebih ke when you have passion to learn, passion to execute, itu udah membuka jalan untuk banyak hal gitu. Mungkin lebih ke situ. Mungkin kata kuncinya ya mau hidup berdampingan, mau adaptif, mau mencoba gitu ya, belajar ya. Jadi karena kan yang bisa eksis itu yang adaptif dan inovatif ya. Kemudian ada, toh setelah mencoba kita bisa evaluasi kalau ada kekurangan-kekurangan. Di pertanyaan berikutnya, digitalisasi dan AI membawa kita pada era penyatuan wilayah daring, online, dan luring atau offline. Meminjam, ini seorang filsuf Italia, Luciano Florodi yang menyebut penyatuan ini sebagai on life. Pertanyaan saya, kira-kira apa ancaman atau bahaya dari AI bagi masa depan kita sebagai manusia dalam dunia pendidikan menurut Kak Herman? Ini saya tuh mau baca ya, nih Kak Herman. Strategi pendidikan seperti apa yang mesti diterapkan di tengah dunia digital dan bantuan AI?
Iya, mungkin mirip seperti tadi jawaban yang saya share ya. Bagian saya suka banget dengan kata bantuan AI. Ujung-ujungnya AI itu harusnya menjadi enabler buat kita, bukan menjadi solusi buat kita. Solusi ya kita sendiri gitu. Ancaman yang paling besar buat saya adalah kita terlalu complacent dengan AI, akhirnya kita sendiri tidak ingin terus belajar. Mungkin meminjam sedikit kata-kata ya. Kitanya harus terus belajar, karena mesin itu belajar dari kita. Mesin itu simulasikan dari human gitu. Kitanya itu complacent. Sebenarnya nggak ada beda dengan saya ambil sesuatu yang lebih nyata aja. Misalnya nggak ada beda mungkin dengan mobil. Mobil membuat hidup kita lebih enak. Saya tinggal di BSD, kalau kesini pakai mobil lebih cepat dibandingkan saya jalan kaki, betul kan? Tapi kan kalau saya akhirnya terlalu complacent dengan mobil, akhirnya saya nggak pernah olahraga, saya nggak pernah jalan, ujung-ujungnya berbahaya. Sama dengan ini juga, AI akan mempermudah hidup kita dengan lebih baik. AI akan membuat scaling otak kita jadi lebih banyak dengan mesin-mesin yang ada. Tapi ujung-ujungnya intelijensi dari mana? Dari kita. Kalau kita sebagai human kita tidak terus mempercanggih hidup kita, memperdalam hidup kita, terus belajar, AI-nya akan ngikutin itu saja gitu, menurut saya. Thank you. Dari Kak Tina. Itu tools ya, sama kayak pisau gitu. Pisau itu mau dipakai buat motong masakan itu kan hal yang baik, tapi kalau dipakai buat tusuk orang juga itu bukan hal yang baik. Jadi artinya tergantung bagaimana kita melihat pemanfaatan dari AI itu sendiri. Dan dalam konteks pendidikan ya, saya sih melihat pendidikan itu kan enrichment people. Artinya ketika kita membuat strategi pendidikan itu kita harus memastikan bahwa dan sebagainya kan jadi ancaman ya untuk beberapa university yang saya lihat itu ada beberapa yang menolak karena itu konteksnya mungkin to some extent bisa dalam tanda kutip dimanipulasi sedemikian sehingga si subjek learner itu tidak belajar. Artinya berarti nanti dalam konteks pendidikan memang kita harus punya strategi yang cukup efektif bagaimana caranya meskipun kita pakai AI. Again, AI itu tools untuk membantu kehidupan kita, untuk membuat kualitas hidup kita lebih baik. Itu lebih untuk membantu kita meningkatkan kualitas diri manusianya gitu. Itu sih yang menurut saya strategi yang harus kita pastikan itu kita bisa terus. Jadi tetap tujuannya ke peningkatan kualitas diri manusianya. Jadi AI itu hanya sebenarnya supporting. Ada bantuan AI tadi yang ini hanya sebagai supporting sistemnya, bukan untuk yang di enrich-nya. Mungkin itu. Terima kasih. Apakah belajar AI ini dari Mas Soeharto harus dimulai dengan keterampilan coding atau programming? Silakan. Belajar AI harus pertanyaan yang tadi ya. Kalau menurut saya yang paling pertama adalah willingness to learn. Itu yang paling pertama, bukan masalah codingnya ya. Nanti dari willingness to learn itu baru kita bisa tahu apa yang harus kita pelajari. Memang yes, kalau AI itu sangat dekat dengan programming ya Kak ya. Tapi tidak hanya dengan programming, AI itu sangat dekat dengan user. Artinya AI itu kan ngomongin teknologi, tapi teknologi itu nggak ada gunanya kalau lo nggak ngasih value. Artinya lo pastiin juga ada konteks bisnis yang lo support atau ada konteks user yang kita bantu, itu juga kita harus bisa bridging. Jadi tidak hanya kita teknologinya, tapi yang mau kita enabler, yang mau kita support dengan teknologi pun kita bawa bareng-bareng jalan. Mungkin itu. Jadi tidak hanya soal coding, soal coding, tapi tidak hanya soal coding. Tidak hanya itu. Oke. Silakan. Menarik sekali. Silakan Kak Herman ada tanggapan? Ya mungkin satu lagi aja, harus ada perubahan cara berpikir ya. Karena kalau sebelum zaman AI, menjawab sebuah challenges harus dengan rule based. Right? Jadi cara berpikir harus dirubah gitu. Kalau zaman saya waktu masih kuliah, bagaimana kita bagaimana kita menjawab suatu pertanyaan, lalu dipikirin dulu, oke, caranya gimana ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Udah kayak gitu baru pakai coding buat mengautomasikan apa yang saya mau 1, 2, 3, 4, 5. AI konsepnya nggak kayak gitu. AI konsepnya ada learning and continuous learning. It's all about bagaimana kita bisa bikin satu model yang ada input, yang ada output, dan continue learning. Jadinya makin lama makin pinter. Okay. Jadi ada perbedaan sedikit ya, tapi I don't think this is how Google works ya. Tapi ada perbedaan antara zaman dulu kita tanya mesin 1 tambah 1 sama dengan berapa. Kalau zaman dulu 1 tambah dengan 1 sama dengan, ya jawabannya 2. Kenapa? Karena berdasarkan hukum matematika 1 tambah 1 dimasukkan kalkulator sama dengan 2. Tapi kalau zaman sekarang kita tanya mungkin Google atau ChatGPT 1 tambah dengan 1 sama dengan berapa, jawabannya 2. Karena apa? Banyak orang bilang 2.
Jadi emang ada perubahan caranya gitu. Yang satu exact, yang satu itu bagaimana kita bisa create suatu sistem di mana kita continue learning and learning and learning. Dan itu sangat dibutuhkan konsep mendasar yang harus berubah sih. Bahkan saya aja masih belajar karena kan saya kan saya gen apa ya? Gen X kali ya, nggak tahu ya, udah tua saya. Yang emang harus banyak. Jadi kan pola saya emang yang zaman dulu ya harus rule based udah jelas semua. Sekarang saya harus berani untuk awal-awal saya nggak tahu sih, tapi kira-kira parameternya ini loh. Kira-kira parameternya ini, hasilnya ini, mengeceknya begini. Ya, oke, harus itu sih kira-kira. Ya, menarik. Ya, prinsip learn to learn itu udah jadi keharusan ya Kak. Jadi nggak cuma one time learning tapi learn to learn. Siap. Menarik sekali. Diskusi kita, ada lagi yang akan bertanya? Cukup. Oh, baik. Terima kasih atas partisipasinya Kak Tina dan Kak Herman. Jadi hidup berdampingan dengan AI itu sudah menjadi kepastian, keniscayaan, dan kemudian berani mencoba itu juga menjadi salah satu kunci untuk kemudian kita bisa lebih maju sebagai manusia. Sekali lagi, AI itu supporting system juga, alat bantu. Kuncinya adalah pada bagaimana kita bisa terus memperbaiki kualitas diri. Mungkin dari saya sebagai penutup itu, dan sekali lagi tepuk tangan untuk dua pembicara kita. Terima kasih. Terima kasih Mas ADP, terima kasih Mas Herman, terima kasih Mbak Tina. Sahabat Kompas, demikian webinar digitalisasi AI dan masa depan kita. Terima kasih atas atensi sahabat Kompas yang ada di ruangan Zoom maupun yang hadir secara langsung. Kembali, webinar ini merupakan kerjasama Kompas dengan Telkomsel dalam rangka Hari Ulang Tahun Kompas ID yang ke-6. Esok, acara puncak akan digelar di Menara Kompas. Sahabat Kompas, di penghujung webinar ini saya mau kembali mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Saya Arita Nugrahini, undur diri, sampai jumpa. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensinya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi yang
antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Bingung gara-gara berita pemilu yang simpang siur? Baca kompas.id saja. Ada konten strategi pemilu 2024 untuk jadi panduan Anda. Langganan dari aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 101 pagar dan pilih nomor 5. Dapat bonus kuota internet 2 GB. Nikmati jurnalisme berkualitas dalam jaringan terluas. Langganan sekarang. Aku di sini, kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Seruin terus, manapun, kapanpun, pakai Telkomsel prabayar. Game, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensinya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Bingung gara-gara berita pemilu yang simpang siur? Baca kompas.id saja. Ada konten strategi pemilu 2024 untuk jadi panduan Anda. Langganan dari aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 101 pagar dan pilih nomor 5. Dapat bonus kuota internet 2 GB. Nikmati jurnalisme berkualitas dalam jaringan terluas. Langganan sekarang. Aku di sini, kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Seruin terus, manapun, kapanpun, pakai Telkomsel prabayar. Game, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu,
agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi dengan lebih pasti. Pengabdian utama jurnalisme adalah pada kepentingan publik. Dalam jurnalisme investigasi, kerja redaksi difokuskan untuk mengungkap potensi penyelewengan kekuasaan yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat. Jurnalisme investigasi membantu publik mengungkap korupsi, meminta pertanggungjawaban yang kuat dari para penyelenggara pemerintahan. Inilah esensi media sebagai anjing penjaga, pilar keempat demokrasi. Kerja jurnalistik lain yang juga berfokus pada kepentingan publik adalah jurnalisme data. Dengan jurnalisme data, publik mendapatkan wawasan, memahami dunia menggunakan angka dan fakta. Pembaca bisa menemukan tren, masalah, pola baru, serta memiliki kekuatan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Media dan masyarakat dapat sama-sama memastikan kepentingan publik tetap terjaga. Kami berkomitmen tetap mengabdi pada kepentingan publik melalui liputan investigasi dan jurnalisme data. Hanya butuh 3-4 menit bagi Anda untuk menggunakan hak pilih di bilik suara pemilu 2024. Namun, hasil pilihan Anda akan menentukan nasib 270 juta penduduk Indonesia selama 5 tahun ke depan. Untuk menggunakan hak pilih dengan tepat, Anda memerlukan informasi yang akurat dan juga terkurasi. Bagi Anda para kandidat di pemilu 2024, informasi yang akurat akan membantu Anda untuk memahami mood masyarakat. Selain itu, informasi yang akurat dan terkurasi akan membantu Anda untuk merumuskan strategi yang paling tepat untuk memenangi kontestasi 2024. Harian Kompas dan ekstensinya Kompas ID ingin menjadi teman Anda dalam perjalanan menuju pemilu 2024 dengan rubrik Strategi Pemilu 2024. Hasil kolaborasi antara Litbang Kompas dan tim redaksi Kompas ini menyajikan berita-berita dan analisis berbasis pada wawancara mendalam, kajian data berbasis survei, dan juga jajak pendapat. Mari menjadi kontestan dan pemilih yang terinformasi. Bingung gara-gara berita pemilu yang simpang siur? Baca kompas.id saja. Ada konten strategi pemilu 2024 untuk jadi panduan Anda. Langganan dari aplikasi My Telkomsel atau hubungi bintang 363 bintang 101 pagar dan pilih nomor 5. Dapat bonus kuota internet 2 GB. Nikmati jurnalisme berkualitas dalam jaringan terluas. Langganan sekarang. Oh, aku di sini dan kau di sana. Kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Seruin terus manapun kapanpun pakai Telkomsel Prabayar. Game, nonton, konten, dan teleponan jadi seru terus-terusan. Dari Telkomsel. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Jurnalisme investigasi